Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan pagi ini. Yang kedua, kami ingin menyampaikan perkembangan terkait dengan apa yang terjadi kemarin sore, yakni peristiwa penangkapan oleh Polres Serang Kota terhadap Nikita Mirzani kurang lebih pukul 4 sore, pukul 3 kemarin sore. Nah, terkait dengan peristiwa penangkapan tersebut, kami selaku kuasa hukum Dito Mahendra ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja penyidik Polres Serang Kota. Dan ini peristiwa penangkapan ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki independensi yang tinggi dan profesional dalam menjalankan tugasnya, karena sesuai dengan ketentuan KUHP, siapapun apalagi sudah berstatus sebagai tersangka yang dipanggil oleh penyidik wajib datang atau wajib hadir. Nah, kita ketahui bahwa Nikita Mirzani telah dipanggil secara patut 2 kali tapi tidak datang, dan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian Polda Banten kemarin bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif. Nah, karena itu kita mendukung penuh langkah-langkah yang telah dilakukan oleh penyidik Polres Serang Kota. Sekaligus ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mempermainkan hukum, yang berdiri di atas hukum dan bisa bertindak seenaknya terhadap panggilan kepolisian maupun untuk menghadapi proses hukum yang telah dituduhkan atau disangkakan kepada yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kami sampaikan adalah bahwa mengingat track record yang sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, dan track record kita tahu bahwa pada saat Nikita Mirzani masih berstatus sebagai saksi, dipanggil 2 kali tidak datang juga, akhirnya dikepung. Setelah itu baru bersedia mendatangi pihak kepolisian Polres Serang Kota waktu itu. Kemudian ketika statusnya meningkat dari saksi menjadi tersangka, dipanggil lagi secara patut 2 kali, tapi juga tidak menggubris. Nah, karena itu dengan track record ini ada kecenderungan bahwa yang bersangkutan, saudari Nikita Mirzani, menghambat proses penyidikan. Dan kita tahu bahwa menghalang-halangi atau menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau oleh penyidik, tentu itu bisa masuk dalam sebuah kategori menghalangi, dan itu tidak pidana tersendiri. Dan berdasarkan track record ini yang selalu punya kecenderungan untuk tidak kooperatif dan tidak memenuhi panggilan kepolisian, penyidik dalam hal ini, maka sesuai ketentuan pasal 24 ayat 1 dan 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sekali lagi saya ulang, pasal 24 ayat 1 dan 2, di sana ditegaskan bahwa penyidik kepolisian mempunyai kewenangan untuk menahan seseorang tersangka termasuk di dalamnya untuk kepentingan penyidikan. Masa tahanannya 20 hari, bisa diperpanjang 40 hari lagi, jadi total 60 hari. Nah, dengan melihat kecenderungan tidak kooperatif, kami sangat menyarankan bahwa untuk mempermudah dan memperlancar proses penyidikan dan melengkapi berkas-berkas selanjutnya untuk kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, maka tentu adalah kewenangan penyidik untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, termasuk sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam KUHP pasal 24 ayat 1 dan 2 untuk menahan yang bersangkutan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ingin menyampaikan dan menghimbau kepada siapapun juga, warga negara siapapun juga, termasuk Nikita, dengan peristiwa ini untuk belajar. Kita semua belajar untuk berhati-hati menggunakan media sosial. Media sosial itu dipakai secara beretika, secara taat hukum, dan tidak sepatutnya atau tidak sepantasnya menggunakan media sosial untuk menyerang
martabat orang lain, menghina martabat orang lain. Saya kira ruang publik kita perlu diisi dengan hal-hal yang lebih bersifat positif ketimbang hal-hal yang sifatnya negatif, termasuk di dalamnya tindakan, ucapan, perilaku yang cenderung menghina pihak lainnya. Dan ini tentu sangat mengganggu ruang publik kita. Dan kita juga berharap dengan proses ini, Saudari Nikita Mirzani bisa belajar untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada teman-teman pagi hari ini. Mungkin ada tambahan dari teman saya, silakan. Oh, cukup. Bang, reaksi Dito sendiri gimana Bang saat tahu Nikita dijemput paksa? Ya, oleh karena ini disiarkan secara masif oleh media nasional, baik TV maupun online, tentu Mas Dito juga telah mengikuti perkembangannya. Dan secara prinsip kami telah berbicara dengan Mas Dito. Mas Dito menghargai proses yang telah berjalan, termasuk menghargai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan menaruh harapan penuh bahwa pihak kepolisian akan terus profesional dalam menegakkan hukum, tegak lurus pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tentu Mas Dito sebagai klien berharap bahwa proses ini segera saja dilengkapi dan dilimpahkan ke kejaksaan supaya dapat kemudian dilimpahkan lagi ke pengadilan untuk dilakukan persidangan di pengadilan. Jadi Mas Dito berharap proses ini segera dilimpahkan saja ke kejaksaan dan selanjutnya untuk disidangkan di pengadilan. Bang, terkait ancaman hukumannya karena pasal 45 dan 51 ancaman pidananya berapa tahun Bang, dan kenapa pasal itu yang dikenakan? Jadi gini, sebagaimana yang telah kita jelaskan, itu pasal yang disangkakan adalah pasal 27 ayat 3 junto pasal 36. Sebentar saya ulang, pasal 27 ayat 3 junto pasal 45, lalu pasal 36 junto pasal 51 junto pasal 311 KUH pidana. Nah, yang ditanyakan tadi yang 36 itu dijuntukan dengan pasal 51, itu hukuman maksimalnya 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah maksimum. Alasannya itu Bang? Ya, alasannya oleh karena tindakan yang telah menghina, merendahkan, mencemarkan, memfitnah klien kami, Mas Dito Mahendra, itu telah menimbulkan kerugian material bagi yang bersangkutan, termasuk di dalamnya tentu merusak reputasi pribadi dan reputasi bisnis dari Mas Dito Mahendra. Karena itu memang sesuatu yang sangat serius tuduhan itu. Itu undang-undang ITE, Bang? Ya, undang-undang ITE, ya. Bang, bisa dibilang ini kasus kan udah hampir lama ya? Udah hampir berapa lama Bang? Kasus ini Bang berjalan? Oh tidak, ini Udah kan hampir... baru terjadi bulan Mei yang kemarin. Ya. Kalau yang UTE-nya itu baru-baru itu? Iya, ini bulan Mei yang kemarin. Jadi postingnya itu tanggal 15 Mei, dilaporkan tanggal 16 Mei, lalu kemudian berlanjut dengan peristiwa pemanggilan Saudari Nikita sebagai saksi untuk didengar keterangannya dan klarifikasinya. Tapi sebagaimana yang kita tahu bahwa Nikita Mirzani baik pada panggilan sebagai saksi, panggilan pertama maupun kedua tidak datang sampai terjadi peristiwa polisi datang untuk mengambil paksa waktu itu di rumahnya. Artinya cepat sekali Bang ya prosesnya. Bagaimana? Artinya prosesnya sesuai dengan prosedur cepat ya berjalan. Ya, ini begini, ketentuan KUHP kita itu mengatakan bahwa asas-asas dalam hukum acara pidana itu adalah cepat, murah, dan ringan. Kan begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh kepolisian ini sudah betul. Memang sudah seharusnya begitu. Ya, terhadap siapa saja, ya. Bang, terkait hukuman ancaman maksimal 12 tahunnya ini Mas Dito sendiri akan menghukum seberat-beratnya atau masih membuka jalan damai, Bang? Begini, itu bukan Mas Dito yang menghukum, ya. Jadi bukan begitu caranya. Itu biarlah para hakim yang nantinya bersidang yang akan kemudian menilai berita acara yang diserahkan oleh jaksa dan bukti-bukti yang disampaikan oleh jaksa nantinya. Jadi bukan Mas Dito yang menghukum, ya. Tapi sebagai korban ini hukumannya maksimal 12 tahun atau mau damai? Nah, itu tergantung pada penilaian hakim.
ya. Kita hanya berharap bahwa proses ini segera dirampungkan dan segera dilimpahkan oleh pihak penyidik kepada pihak kejaksaan. Bang, kalau proses restoratif justice itu kan biasa suka ada tuh Bang. Apakah ada proses itu sebelumnya Bang atau gimana? Restoratif justice itu sudah ditawarkan pada saat itu, tapi yang bersangkutan tidak juga hadir, ya. Dan secara formal itu kan ini ya, secara formal salah satu persyaratan untuk dilakukannya restoratif justice itu adalah terlapornya itu bukan seorang residivis. Artinya orang yang pernah melakukan tindak kejahatan dan pernah dipenjara. Kalau itu residivis tidak bisa berlaku restoratif justice. Ya, begitu ketentuan Kapolri. Ini kita berarti masuk kategori residivis Bang? Saya tidak bilang seperti itu, tapi kan Anda bisa lihat sendiri, apakah yang bersangkutan pernah dipenjara? Pernah tidak dijatuhi hukuman pidana? Pernah. Ya, silakan disimpulkan sendiri. Bang, tapi dari pihak Nikitanya sempat ada omongan nggak sih Bang? Oh, tidak. Pihak Dito? Tidak ada. Tidak ada. Tidak pernah, tidak ada. Artinya tidak pernah ada komunikasi ya Bang? Itu Sama sekali tidak ada komunikasi, sama sekali tidak ada kontak untuk bicara tentang apapun. Kuasa hukum dari awal pelaporan. Dari awal pelaporan hingga saat ini. Sesama kuasa hukum juga nggak ada Bang? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Udah ada panggilan ke Ditonya sendiri belum bang terkait terlapor? Maksudnya setelah kita ditangkap, Polres ditahan, Serang-Kota. ada Pemeriksaan dari dari pelapor. panggilan. Ya, pelapor itu sudah diperiksa sejak awal sebagai pelapor, sebagai saksi korban. Itu sudah diperiksa sejak awal dan sudah memenuhi sehingga tidak lagi membutuhkan panggilan keterangan lebih lanjut. Artinya cukup Bang ya? Cukup, sudah cukup memberi keterangan. Oke. Bang, langkah berikutnya Bang apa Bang? Ya, kita menunggu saja tindakan dari atau tahapan lebih lanjut yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Bang, itu kenapa di Polresta Serang? Itu waktu itu kan sudah kita jelaskan kenapa di sana, oleh karena pada saat itu diposting di Story Instagramnya Nikita Mirzani. Kebetulan saja pada saat itu pelapor korban berada di wilayah jurisdiksi Polda Banten, Serang Kota. Jadi, dan begini, untuk kejahatan cybercrime itu sebetulnya secara teoritis itu bisa dilaporkan di mana saja di seluruh Indonesia. Gitu. Tidak terkait wilayah Bang? Tergantung pada di mana korban dan saksi dan alat buktinya. Itu juga bisa menentukan di mana wilayah jurisdiksi atau teritori yang kita akan laporkan. Bang, kalau ngelihat masa tahanan itu 12 tahun berarti bisa dibilang Nikita nih nggak akan dikeluarkan ya Bang? Selama 20 hari ke depan? Itu kewenangan penyidik untuk menahan lebih lanjut dalam kerangka pemeriksaan, penyidikan. Itu sesuai dengan ketentuan pasal 24 tadi yang saya katakan, 24 ayat 1 ayat 2 KUHP. Itu memang penyidik memiliki kewenangan, diatribusi kewenangan oleh undang-undang dalam hal ini KUHP untuk melakukan penahanan jika dipandang perlu. Ya. Bang, Ya. tadi Abang sempat menjelaskan bahwa tadi itu ini sempat mengalami kerugian secara material juga Bang. Ya. Usaha bisnis. Apakah akan masuk juga ke wilayah perdata Bang? Nanti kita lihat proses pembuktiannya di pidana. Jika itu dalam pandangan dan penilaian hakim lalu diputuskan memang ada kerugian yang sifatnya material, kita mempertimbangkan juga langkah perdatanya. Bang Dito sendiri nggak pernah hadir nih di hadapan awak media dengan alasan apa nih? Ada alasan apa? Tidak ada alasan apa-apa. Beliau hanya merasa bahwa sudah dikuasakan kepada kuasa hukum, biarlah kuasa hukum berbicara supaya lebih profesional. Itu saja. Itu. Bang, bicara soal kehadirannya Mas Dito nih Bang, kemarin kan juga ada kasus dia dipanggil di Polres Jakarta Selatan atas kasus saksi di penyekapan supir Nindi nih. Ini kenapa nggak mau datang Bang? Iya, Dipanggil udah jadi saksi dipanggil Bang. berkali-kali Bang, gimana nih Bang? Oh begini, ya, itu kan terkait dengan laporan yang yang disampaikan oleh istri dari supir pribadi, mantan supir pribadi Mbak Nindi, ya. Begini, dapat saya sampaikan bahwa kita
sangat kooperatif. Mbak Nindi dipanggil sudah panggilan pertama, tidak sempat datang oleh karena hari itu menjelang Hari Raya Idul Adha sehingga ada acara keluarga, dan kuasa hukum Pak Vino mendatangi pihak penyidik untuk menyampaikan situasi tersebut, halangan tersebut, alasan daripada ketidakhadiran itu. Jadi kita sangat kooperatif berkoordinasi dengan penyidik untuk menyampaikan alasan-alasan yang patut mengapa tidak hadir dalam panggilan yang pertama sebagai saksi. Lalu panggilan kedua Senin berikutnya juga tidak berkesempatan hadir oleh karena, dan itu pun kita komunikasikan dengan pihak penyidik, oleh karena terdapat fakta bahwa sejak adanya laporan terhadap Nikita Mirzani di Polres Serang Kota, sejak saat itu tekanan, intimidasi, dan teror terhadap Mbak Nindi juga meningkat. Termasuk menjelang deadline dari pemenuhan panggilan yang kedua tersebut, ada pihak-pihak tertentu yang menelpon dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya intimidatif dan cenderung melecehkan, dan ada juga fakta di mana ada pihak tertentu yang membuntuti bahkan menongkrongi di sekitaran kediaman Mbak Nindi selama 4 hari berturut-turut, sehingga menimbulkan ketakutan, ketidaknyamanan bagi Mbak Nindi. Atas dasar tersebut kemudian demi pertimbangan keamanan diputuskan untuk tidak dulu memenuhi panggilan tersebut. Namun demikian perlu kami tegaskan bahwa kami terus berkoordinasi dengan pihak penyidik Polres Jakarta Selatan sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik. Secara prinsip kita kooperatif untuk pemeriksaan tersebut. Tapi panggilan ketiga juga dibilang mangkir Bang, kemarin Bang. Itu kita belum menerima panggilannya sama sekali ya. Apa dijemput paksa atau sebenarnya kata kabarnya Bang? Maksudnya polisi bakal jemput paksa? Ya, ada Kabarnya Bang. mencari keberadaan Nindi sama Dito Bang. Enggak, Bilang DPO Bang. tidak ada itu. Satu aja belum kok jadi DPO. Orang saksi kok jadi DPO itu dari mana ceritanya? Dicari Bang, Dicari Bang. Dicari dari mangkir Bang. Kalau dicari itu biasa aja, tapi bukan masuk dalam DPO, iya kan? Pencekalan itu Bang. Tidak ada juga pencekalan, tidak ada DPO. Oh, berarti kalau dicari bukan DPO Bang ya? Bukan. Tapi tetap dicari ya? Orang mencari saja kan bisa. Tapi masuk dalam daftar pencarian orang itu ada tata cara, ada prosedurnya tersendiri, bukan begitu caranya. Tapi sebenarnya keberadaannya di mana Bang? Kok ngumpet-ngumpet dulu? Tidak ada yang ngumpet. Kita sudah menyampaikan secara komunikatif kepada pihak Polres, penyidik Jakarta Selatan, dan kita sedang terus melakukan komunikasi dan koordinasi agar proses pemeriksaan dapat dilangsungkan dengan baik. Sudah dilakukan pemanggilan Bang? Bertanya Bang, karena selama kasus ini bergulir nggak ada kelihatan gitu, bahkan memberikan keterangan pun tidak. Kan sudah ada kuasa hukumnya. Apa masalahnya? Bang, kalau Nindi merasa ada ancaman, itu kan ancaman Bang ya, teror segala macam. Kenapa nggak ke lembaga perlindungan saksi hukum? Kita sedang mempertimbangkan itu untuk ke LPSK dan juga mempertimbangkan itu ke Komnas Perempuan dan Anak. Bang, ada itu kan pemanggilan lagi yang ketiga mungkin kalau belum diterima, sekarang besok diterima akan hadir. Kita akan kooperatif ya. Kooperatif dalam arti akan hadir akan di hadir dunia atau atau seperti apa hadir. Bang? Iya, kita kooperatif artinya kita memenuhi panggilan penyidik. Kapan Bang? kapan Kita tuh belum Bang tahu. memenuhinya Bang? Kita belum tahu. Udah pemanggilan ketiga infonya Bang? Kita belum tahu, kita belum menerima panggilan tersebut. Oh, belum menerima. Oh, berarti Ya. polisinya bohong ya Pak? Tidak, kamu jangan provokatif. Polisi itu tidak berbohong, kamu nanti bisa kena itu bilang polisi berbohong. Hati-hati kalau bicara itu. Ya, wartawan juga harus belajar berhati-hati bicara. Jangan provokatif. Polisi tidak berbohong. Ya, tentu polisi punya kewenangan untuk melakukan panggilan tersebut. Persoalannya pada komunikasi. Mungkin saja itu belum nyampe ke pihak kuasa hukumnya atau Mbak Nindinya. Jangan pakai istilah-istilah seperti itu ya. Bang, surat sebelum nyampe apa ada mau datang duluan gitu? Sebelum Ya. terima surat itu apa akan datang duluan? Kita sedang berkoordinasi untuk itu ya dengan pihak penyidik Polres
Bang, Jakarta mungkin Selatan. garis besarnya berarti tidak ada istilah DPO dan pencekalan keluar Pencekalan. negeri ya Bang? Tidak ada Karena kan dari DPO. Polres sendiri kan memang menyatakan ada surat pencekalan, mengeluarkan surat Dan pencekalan. pencarian. Tidak ada pencekalan, tidak ada DPO. Mana suratnya mana? Begini ya, orang kalau masuk pencekalan, masuk dalam DPO itu kalau orangnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya, atau diduga melakukan sebuah tindak pidana yang serius seperti narkotik, apalagi terorisme, apalagi corruption, apalagi Pembunuhan. illegal logging, pembunuhan berencana, yang seperti itu. Ini orang masih status sebagai saksi kok. Belum tentu juga itu benar yang dilaporkan. Kenapa? Belum tentu benar. Dan kita membantah itu tidak benar. Kenapa? Anda cek berita-berita itu. Siapa? Sulaiman ya? Korban itu. Anda cek di hadapan media. Dia bicara bahwa tidak ada yang namanya penyekapan itu, tidak ada yang namanya pemukulan itu. Bahkan di hadapan media dia berbicara kepada istrinya supaya jangan percaya kepada gosip karena itu tidak ada. Dia sudah bicara itu. Komnas Perempuan waktu Di itu. setelah pertemuan di Komnas Perempuan waktu itu. Lalu orang itu sendiri, korbannya sendiri sudah menyatakan tidak ada pelakunya, korban yang mengaku sebagai korban itu, pasal 333 KUH pidana ya, perampasan kemerdekaan. Korbannya sendiri yang sudah membantah, menyangkal bahwa tidak ada peristiwa perampasan kemerdekaan itu, tidak ada yang namanya penyekapan, pemukulan, kan begitu. Dia sendiri sudah membantah dan tidak hanya sekali, beberapa kali dia mengatakan itu dan itu dipublikasi secara meluas oleh TV dan media massa. Lalu tiba-tiba ada yang melaporkan bahwa ada peristiwa perampasan kemerdekaan. Ini ada apa? Kita menduga ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menunggangi kasus ini untuk kemudian dimaksudkan sebagai mendegradasi eksistensi atau martabat dari Mbak Nindya dan Mas Dito. Itu saja. Jadi apa kepentingannya? Kalau orang itu sudah mengatakan saya tidak pernah disekap, saya tidak pernah dipukulin, kok tiba-tiba ini dilaporkan, apa masalahnya? Bang, izin Bang, tapi pada saat Sulaiman dikasih keterangan di Polda itu pemeriksaan awal Juli itu dia sempat ngomong Bang kalau dia juga dipukul sampai di Polres sampai dia ada kepalanya atau apa? Mana visumnya? Kamu bisa tunjukkan visumnya mana? Keterangan dari korban, Bang. Kalau begitu saya juga bisa. Saya bisa ngaku-ngaku aja, saya kehilangan ingatan saya karena dipukul oleh seseorang. Peristiwanya tahun lalu. Bisa nggak dibuktikan itu? Tapi Bang, kenapa Mbak Nindi nggak mau preskon ya sampai saat ini? Untuk klarifikasi lah intinya begitu. Ya, sudah diberikan kepada kuasa hukumnya. Kami juga kuasa hukumnya Mbak Nindi, jadi tidak ada masalah dengan itu. Pasang ya Bang. Jadi selama belum ada barcode seperti visum itu masih membantah adanya. Kita bicara ini hukum. Anda menuduh orang melakukan sebuah tindak pidana kejahatan, tentu harus ada buktinya. Anda mengaku bahwa Anda tulalit, Anda tidak bisa berpikir oleh karena penyekapan itu. Bagaimana cara membuktikannya? Saya mau tanya. Peristiwa itu sudah terjadi pada bulan, kalau tidak salah, Februari tahun yang lalu, kalau saya tidak salah. 2021, 1 tahun sebelumnya. Bagaimana Anda bisa membuktikan itu? Coba, ayo, saya tantang nih. Gimana cara membuktikannya? Bahwa peristiwa dia tulalit atau lupa ingatan atau sering tidak berpikir jernih itu karena peristiwa itu. Bagaimana cara membuktikannya? Apakah ada visum yang menyatakan seperti itu?